Bila mendengar nama Kampung Ampel di Surabaya, Jawa Timur, ingatan kita pasti akan langsung menuju pada sosok Sunan Ampel, Wali Songo penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Ketika menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, Sunan Ampel membangun sebuah masjid di Kampung Ampel Denta yang sebelumnya merupakan pondok pesantren binaannya. Masjid Sunan Ampel merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia. Masjid Sunan Ampel kini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh pemerintah kota Surabaya. Masjid ini dibangun tahun 1421 oleh Sunan Ampel bersama para sahabat dan santrinya. Arsitektur masjid berpintu 48 ini kental gaya Jawa kuno. Tak ada kubah, atapnya bersusun 3 seperti bangunan pendopo. Masjid ini ditopang oleh 16 pilar berdiameter 60 cm dan panjangnya 17 meter, sesuai dengan jumlah rakaat sholat 5 waktu. Masjid maupun kompleks pemakaman Sunan Ampel berada di daerah pemukiman padat penduduk, sehingga tak pernah sepi pengunjung, terutama setiap malam Jumat. Setiap hari selama Ramadan seperti saat ini, menjelang waktu berbuka puasa, Masjid Sunan Ampel menyediakan takjil bagi para pengunjung. Sekitar 30 menit menjelang waktu berbuka puasa, para petugas takmir Masjid Sunan Ampel membagikan makanan kepada pengunjung masjid. Makanan untuk berbuka puasa yang jumlahnya lebih dari 1.000 kemasan ini berasal dari sumbangan donatur dan para dermawan, juga infak sodakoh jamaah masjid. Biasa memberi sodako seperti makanan apa itu selalu kadang bergantian. Mereka berebut seakan-akan memang ingin mengambil manfaat daripada Ramadan ini. Makam Sunan Ampel terletak di sebelah barat Masjid Sunan Ampel. Kompleks makam ini dikelilingi dengan tembok setinggi 2,5 meter. Makam Sunan Ampel letaknya berdampingan dengan istri dan 5 kerabatnya. Khusus makam Sunan Ampel dikelilingi pasir putih. Sementara itu di Desa Bonang, Lasem Rembang, Jawa Tengah, terdapat situs pasujudan Sunan Bonang yang ramai didatangkan peziarah. Tepatnya di atas sebuah bukit tepi pantai Binangun. Pasujudan ini berada di dalam sebuah cungkup. Situs yang diyakini sebagai tempat kontemplasi dan persujudan Sunan Bonang di tengah hutan di atas bukit. Kalau sholat, dia di atas batu yang lebar ini. Kecil, Pak? Ya, kecil. Dan menyendiri. Setelah sholat, dia pindah di atas batu sebelah, zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdiri kaki satu sampai membekas tapak kaki. Setelah melakukan riyadoh, Sunan Bonang membangun sebuah masjid di kaki bukit. Masjid ini masih berdiri hingga sekarang dan dikenal dengan Masjid Sunan Bonang. Masjid yang dibangun sekitar tahun 1500-an ini menjadi tempat syiar Sunan Bonang sebelum disebut sebagai Masjid Mbah Bonang. Masjid ini lebih dahulu dikenal masyarakat setempat sebagai Omah Amba, yang dalam bahasa Indonesia disebut rumah besar. Memang Mbah Bonang syiarnya tidak seperti dakwah seperti sekarang ini. Mbah Bonang selalu merendahkan, cerita ini halus sekali. Sekitar 500 meter di selatan situs Pasujudan terbaring jasad Sunan Bonang. Sunan Bonang tidak meninggalkan kerabat, namun meninggalkan masyarakat Bonang dan murid-muridnya. Dia berpetuah agar menjadikan makamnya sebagai tempat yang lapang,
tanpa perlu diberikan nisan. Membiarkan tempat peristirahatannya menjadi sebuah kesederhanaan menuju jalan Allah.